Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joairiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 372 Hijriah bulan Ramadan atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat di Kairo pada tanggal 17 Mei 1406. Ia bermadhab Maliki, muhaddis al-hafidh, pakar usul fikih, sejarawan, pelancong, penulis, dan sastrawan. Moyang dari Ibnu Khaldun mungkin berasal dari Arab Yaman Hadramaut. Ditulis keluarganya mantap setelah Banda dari Spanyol Mor. Selama 4 tahun itu ia menyelesaikan Muqaddimah tahun 1337 Masehi. Kemudian ia pindah ke Tunis untuk menyelesaikan kitab Iqbar. Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1338 Masehi. Akhirnya, Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadan tahun 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi. Dalam usia 74 tahun menurut hitungan Masehi atau 76 dalam hitungan Hijriah, dan dimakamkan di kuburan kaum Sufi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang perekonomian Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, ketertarikan ekonomi dan politik. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang keterkaitan ekonomi dengan politik dan aspek-aspek lainnya terkaitkan ini tertuang dalam karya beliau dalam kitab Muqaddimah. Hal ini dapat dilihat dalam gambar skema tersebut. Yang kedua, teori harga dan hukum supply and demand. Ibnu Khaldun telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonomi barat merumuskan teori harga.
Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara khusus satu bab yang berjudul harga-harga di kota. Menurut beliau, bila satu kota berkembang dan populasinya bertambah, banyak rakyatnya semakin makmur, maka permintaan atau supply terhadap barang-barang semakin meningkat. Akibatnya harga menjadi naik. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keberadaan Departemen Perpajakan sangat penting bagi kekuasaan negara. Departemen ini berkaitan dengan operasional perpajakan dan memelihara hak-hak negara terkait pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kelima, konsep uang. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang, juga digunakan sebagai media pertukaran dan alat pertukaran. Uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan. Pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja. Manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila ia telah bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Atas kesadarannya tersebut, manusia akhirnya saling bersatu satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya akan membutuhkan setidaknya beberapa proses sebelum makanan tersebut siap dimasak atau dimakan, seperti pada proses pemenuhan akan beras atau nasi. Setidaknya diperlukan petani untuk menanam dan memelihara tanaman padi, dan akan masuk ke proses mesin penggiling dan pemanen hasil padi, dan periuk untuk memakan beras menjadi nasi. Mengenai hal tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan dalam muqaddimahnya, yaitu alasan untuk ini adalah bahwa seperti diketahui bahwa umumnya dapat sendirian memperoleh semua kebutuhan hidupnya. Saya akan menjelaskan kembali pemikiran ekonomi Islam, yaitu tentang Ibnu Khaldun. Dan yang pertama yaitu tentang Laboratory of Value Economy of Labor, Laba and the Shore of Growth and Capital Accumulation. Laboratory of Value Economy of Laba, Laba as the Shore of Growth and Capital Accumulation. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Ibnu Khaldun dengan ringkas jelas mengamati, menerangkan dan menganalisis bagaimana pendapatan di suatu tempat mungkin berbeda dari yang lain. Bahkan untuk profesi yang sama juga demikian. Ibnu Khaldun merupakan orang pertama yang memperkenalkan kontribusi tenaga kerja sebagai alat pembangunan kekayaan suatu bangsa. Menyatakan usaha tenaga kerja, peningkatan dalam produktivitas, dan pertukaran produk dalam pasar besar menjadi pertimbangan yang utama di balik suatu kemakmuran dan kekayaan negeri. Dan yang kedua yaitu menjelaskan tentang makroekonomi pajak. Makroekonomi pajak. Ibnu Khaldun menjadi kontributor yang pertama dan utama untuk menggunakan teori pajak dalam sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, hasil pajak meningkatkan karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan. Negara merupakan faktor penting dalam produksi. Pemerintahan akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi pembangunan. Semakin besar pemerintah, semakin baik perekonomian, karena belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Menurut Kapra, Ibnu Khaldun telah mengembangkan model yang menjelaskan kemajuan dan kemunduran suatu peradaban atau perkembangan dan penurunan keadaan perekonomian, di mana kedua hal tersebut saling bergantung. Adapun menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana diuraikan dalam kumpulan kalimat Hikamiyah, kemajuan dan kemunduran suatu peradaban ditentukan oleh kekuatan sebuah kekuasaan al-mulk, tidak akan bertahan kecuali dengan menjalankan syariah.
Syariah tidak dapat dijalankan kecuali melalui kekuasaan al-muluk. Kekuasaan tidak akan kuat kecuali melakukan manusianya al-rijal. Manusia tidak dapat bertahan kecuali dengan adanya kekayaan al-mal. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan imarah. Pembangunan tidak dapat tercapai kecuali dengan adanya keadilan al-adil. Keadilan adalah timbangan al-mizan Tuhan dalam menilai. Dan yang terakhir yaitu tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional, Ibnu Khaldun mendukung bidang ekonomi internasional. Melalui pengamatannya dan pikirannya analisis ini, ia niscaya menerangkan keuntungan perdagangan antara negara melalui perdagangan luar negara. Menurut Ibnu Khaldun, kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan negara semuanya meningkat. Pertimbangan untuk mengadakan foreign trade adalah satu, lebih murah dibandingkan memproduksi secara internal, dan yang kedua, mutu yang lebih baik, atau yang ketiga, antatali new products.